Assalamualaikum Pak Totong, selamat pagi. Menindaklanjuti tugas yang Bapak berikan. Kali ini aku akan membahas mengenai materi bab 3, yaitu semua bersih hidup menjadi nyaman. Nah, di video ini dibagi menjadi 2 segmen. Segmen teori dan segmen hafalan. Kita masuk ke teori terlebih dahulu ya. Aku mulai ya Pak. Definisi toharo. Toharo itu apa? Toharo itu bersuci dari hadas dan najis. Nah, kalau najis itu apa? Najis itu kotoran yang menyebabkan seorang muslim itu tidak bisa beribadah kepada Allah. Nah, kalau hadas itu keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan dia tidak bisa sholat, tidak bisa tawaf, dan sebagainya. Nah, toharo itu mengikuti 2 hal. Toharo terhadap najis dan toharo terhadap hadas. Kita mulai dari najis ya. Nah, macam-macam najis. Ada najis mukhafafah, najis mutawassithah, dan najis mughalladhah. Kita jelaskan ya. Oke, ada najis mukhafafah, itu najis ringan ya. Contohnya baju kita nih, kalau kita terkena air seni bayi laki-laki yang belum usia 2 tahun masih minum ASI tapi belum makan. Nah, kalau udah makan udah terkena mutawassithah ya. Nah, cara membersihkannya mudah, cuma memberi percikan air yang airnya suci ya. Oke, ada mutawassithah. Najis mutawassithah itu najis pertengahan. Nah, contohnya kalau kita sengaja menyentuh darah, nanah, bangkai binatang, tinja, air seni, dan sebagainya. Nah, cara membersihkannya itu menggunakan air mengalir. Nah, airnya suci juga ya. Nah, mutawassithah ini dibagi menjadi 2 lagi. Ada hukmiyah, ada ainiyah. Nah, hukmiyah itu tidak kelihatan zatnya, baunya, rasanya. Nah, kalau ainiyah itu kelihatan, itu tampak, itu baunya, rasanya, zatnya. Oke, ada mughalladhah. Nah, ini najis yang berat ya. Contohnya, kalau kita terkena air liur anjing atau babi. Nah, ini cara membersihkannya repot nih. Ada 7 langkah. Salah satunya itu mencampurkan air dengan tanah yang suci. Repot deh pokoknya cara membersihkannya. Tapi usahakan jangan sampai terkena najis mughalladhah. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke macam-macam hadas. Hadas itu ada hadas kecil, ada hadas besar. Nah, hadas kecil dulu ya. Ini kalau kita terkena, misalnya nih ya, kita sesuatu keluar dari kubul atau dubur, lalu kita hilang akal, contohnya tidur, pingsan, gila, dan sebagainya. Lalu kita bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya, lalu menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan, namun tidak ada halangnya ya. Nah, itu cara membersihkannya itu dengan cara kita berwudu. Namun kalau gak ada airnya atau karena hal sesuatu, kita tayamum ya. Lalu kalau hadas besar gimana? Hadas besar itu kalau contohnya nih ya, berhubungan suami istri atau setubuh, keluar air mani. Nah, kalau perempuan nih ya, ada haid, nifas, istihadah, melahirkan, lalu meninggal dunia. Nah, kita masuk ke hadas yang bagi perempuan ya. Nah, hadas bagi perempuan itu ada haid, nifas, istihadah ya. Kita jelaskan satu-satu. Haid, itu darah yang keluar dari organ reproduksi perempuan. Nah, ciri umumnya adalah darahnya kental, hangat, baunya nggak sedap, warnanya hitam atau kadang merah tua. Nah, kalau ini terjadi kalau perempuannya udah usia balik ya. Jadi kalau udah haid, bersyukurlah. Artinya organ reproduksinya sudah berfungsi secara normal. Nah, usianya buat haid itu apa? Usianya itu biasanya 9 tahun ya, tapi ada yang umur 11 atau 12 tahun ya.
Nah, masa waktunya haid itu 6 atau 7 hari. Namun kalau paling lama itu adalah 15 hari. Kalau sudah lebih dari 15 hari, kita sudah terkena istihadah atau penyakit ya. Lalu ada nifas, itu darah yang keluar setelah ibu melahirkan. Nah, itu masa waktunya 40-60 hari. Nah, kalau udah lebih dari 40 atau 60 hari, sudah terkena istihadah atau penyakit. Nah, ada istihadah, itu penyakit ya. Yaitu keluar, darah itu keluar, tapi ini bukan hari-harinya haid atau nifas. Nah, itu contohnya nih ya. Ada 4 nih, yaitu keluarnya sebelum hari haid atau setelah hari haid, lalu sebelum usia haid atau setelah menopause. Lalu ini keluarnya lebih lama dari darah nifas. Nah, ini harus segera konsultasi ke dokter ya. Tapi mudah-mudahan ya jangan sampai terkena istihadah ini ya. Mudah-mudahan ya. Nah, lalu untuk hafalan niat mandi wajib, untuk niat berwudu dan doa setelah berwudu, kita lanjut ke video berikutnya. Baik, kita masuk ke hafalan niat mandi wajib, niat berwudu dan doa setelah berwudu. Setiap aku menyebutkan Arabnya, aku juga menyebutkan artinya ya. Kita mulai dari niat mandi wajib. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ghusla biraf'il hadasil ahbari fardolillahi ta'ala. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku berniat mandi wajib membersihkan diri dari hadas besar karena Allah Ta'ala. Kita masukkan niat berwudu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asgori fardolillahi ta'ala. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku berniat wudu membersihkan diri dari hadas kecil karena Allah Ta'ala. Kita masuk ke berdoa setelah berwudu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Dan aku juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang bertaubat dan jadikanlah aku orang yang menyucikan diri. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikian yang dapat aku sampaikan. Semoga apa yang aku sampaikan dapat bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Saya Nabila Adriani, kelas 78 SMP 11. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kau nodai, jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian suci, tak ada yang tersakiti.